Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nurul Mufidah dengan NIM 210641100113. Saya dari kelas 1D. Ini adalah tugas proyek matematika hubungan panjang tali dengan periode getaran pada bandul matematis untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 1 mata kuliah Matematika Dasar dengan dosen pengampu Ibu Nur Komaria SPD MPD. Baik, langsung saja. Di sini ada seorang siswa melakukan sebuah percobaan getaran menggunakan simulator bandul matematis dengan link yang sudah tertera di sini. Untuk mengetahui hubungan antara panjang tali dan periode getaran, percobaan ini dilakukan dengan 10 kali getaran. Sebelum itu, apa sih getaran itu? Getaran itu didefinisikan sebagai gerak bolak-balik di sekitar titik keseimbangan. Faktor yang mempengaruhi getaran adalah sumber getar, amplitudo, frekuensi, dan periode. Periode sendiri adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa getaran juga dipengaruhi oleh periode. Periode sendiri itu dipengaruhi oleh panjang tali dan sudut simpangan, sedangkan massa dan diameter tidak mempengaruhi periode pada bandul matematis. Namun pada pembahasan kali ini hanya menjelaskan tentang hubungan antara panjang tali dengan periode. Nah, ini adalah gambar dari simulator bandul matematis yang dapat diakses pada link yang sudah tertera di atas. Percobaan ini dilakukan dengan 10 kali getaran. Pada bandul matematis di atas terdapat stopwatch yang digunakan untuk menghitung waktu yang diperlukan untuk melakukan 10 kali getaran. Nah, satu getarannya itu gimana sih? Satu getaran itu apabila bandul tersebut bergerak dari titik awal kembali ke titik awal lagi. Pada simulator itu, kita juga bisa mengatur panjang tali sesuai keinginan kita. Percobaan ini dilakukan berulang-ulang agar mendapat hasil yang akurat. Dan didapatkan data sebagai berikut ini. Di sini kita menggunakan panjang tali 100 cm, 80 cm, 60 cm, 40 cm, dan 20 cm. Adapun waktu percobaannya, kita melakukan percobaan sebanyak 5 kali agar mendapatkan hasil yang akurat. Dapat kita lihat pada panjang tali 100 cm pada percobaan pertama membutuhkan waktu 20,23 sekon, sedangkan pada percobaan kedua membutuhkan waktu 20,47 sekon, pada percobaan ketiga membutuhkan waktu 20,32 sekon, percobaan keempat membutuhkan waktu 20,33 sekon, percobaan kelima membutuhkan waktu 20,25 sekon. Untuk panjang tali 80 cm, percobaan 1 membutuhkan waktu 18,18 sekon dan begitu seterusnya. Untuk percobaan 60, 40, dan 20 cm juga sama yang bisa kita lihat pada tabel berikut ini. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan, mengapa waktunya berbeda-beda dalam percobaan 1 sampai percobaan kelima padahal panjang talinya itu sama? Karena mungkin dalam menggunakan simulator bandul matematisnya itu praktikan terlalu cepat atau terlalu lambat dalam menekan tombolnya, sehingga hasilnya tidak sama. Karena data ini diambil dari data praktikum fisika dasar bandul matematis. Oke, untuk mengetahui hubungan antara periode dan panjang tali,
maka kita harus mengetahui nilai periodenya terlebih dahulu. Untuk mencari periode getaran digunakan rumus T rata-rata dibagi N, di mana periode getaran sama dengan waktu rata-rata dibagi dengan banyaknya getaran. Untuk itu, sebelum kita mencari periode getaran, maka kita harus mencari waktu rata-ratanya terlebih dahulu dengan rumus T rata-rata sama dengan sigma TI dibagi N. Sigma TI adalah jumlah waktu keseluruhan percobaan 1 sampai percobaan 5 yang kita lakukan, kemudian dibagi dengan N. N adalah banyaknya percobaan yang kita lakukan. Langsung saja kita masuk pada perhitungan waktu rata-rata pada panjang tali 100 cm. T100 sama dengan T1 ditambah T2 ditambah T3 tambah T5 sama dengan N, sama dengan 20,23 sekon ditambah 20,47 sekon ditambah 20,32 sekon tambah 20,33 sekon ditambah 20,25 sekon lalu dibagi dengan 5 karena kita melakukan percobaan sebanyak 5 kali, sama dengan 101,6 sekon dibagi 5 dan hasilnya 20,32 sekon. Untuk panjang tali ke-80 dan seterusnya, caranya sama seperti panjang tali yang ke-100 tadi, tinggal memasukkan atau menyesuaikan angka-angkanya yang ada di tabel yang sudah tertera di atas. Nah, sehingga diperoleh ketika panjang talinya 100 cm, waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk melakukan 10 kali getaran adalah 20,32 sekon. Untuk 80 cm membutuhkan waktu 18,14 sekon. Untuk panjang tali 60 cm membutuhkan waktu 15,71 sekon. Panjang tali 40 cm membutuhkan 12,81 sekon. Untuk panjang tali ke-20 cm membutuhkan waktu 9,12 sekon untuk 10 getaran. Setelah kita mencari waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk melakukan 10 kali getaran, kemudian kita mencari periode getarannya. Berikut ini adalah perhitungan periode getaran dengan rumus T besar atau periode sama dengan T rata-rata dibagi N. Langsung saja kita masuk pada perhitungan periode panjang tali ke-100 sama dengan T rata-rata dibagi N sama dengan 20,32 sekon dibagi 10 karena N adalah banyaknya getaran yang dilakukan. Jadi hasilnya adalah 2,03 sekon. Untuk periode panjang tali 80 cm sama dengan 18,14 sekon dibagi 10 sama dengan 1,81 sekon. Untuk periode panjang tali 60 sama dengan 15,71 sekon dibagi 10 sekon sama dengan 1,57 sekon. Untuk panjang tali 40 sama dengan 12,81 sekon dibagi 10 sama dengan 1,28 sekon, 28 sekon. Untuk periode pada panjang tali 20 cm sama dengan 9,12 sekon dibagi 10 sama dengan 0,91 sekon. Lah, dari perhitungan tersebut didapatkan hasil sebagai berikut. Untuk panjang tali 100 cm, waktu yang digunakan untuk melakukan 1 kali getaran atau periodenya adalah 2,03 sekon. Untuk panjang tali 80 cm membutuhkan periode 1,80 sekon.
Untuk panjang tali 60 cm membutuhkan waktu atau periode 1,57 sekon. Untuk panjang tali 40 cm membutuhkan periode 1,28 sekon. Untuk panjang tali 20 cm membutuhkan periode 0,9 sekon. Nah, di sini adalah gambar tabel bandul matematis seperti data yang sudah dijelaskan di atas. Kemudian di sini ada grafik hubungan panjang tali dengan periode getaran yang bisa kita lihat. Dari grafik di atas dapat kita simpulkan bahwa panjang tali itu berbanding lurus dengan periodenya. Semakin panjang tali suatu bandul matematis, maka semakin besar pula periode getarnya. Artinya, semakin panjang tali suatu bandul matematis, maka waktu yang digunakan untuk melakukan satu kali getaran itu semakin besar atau semakin lama. Jadi hubungan antara periode dan tali pada bandul matematis itu berbanding lurus. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.